Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, resmi membuka Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas 1 P3 yang digelar di Klaro, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 11 Februari 2026. Pembukaan Mukernas berlangsung sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Tengah yang dihadiri jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan. Mukernas akan berlangsung dari 11 hingga 12 Februari 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi nasional P3 dalam menghadapi dinamika politik dan persiapan menuju pemilu 2029. Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, hingga Dewan Pimpinan Cabang atau DPC tampak menghadiri acara tersebut. Turut hadir Wakil Sekretaris Jenderal P3 Jabar Idris serta Bendahara Umum P3 yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Mukernas Imam Fauzan Uskara. Namun dalam agenda pembukaan tersebut, Sekretaris Jenderal P3 Taj Yassin Maimun tidak terlihat hadir. Absennya Taj Yassin menjadi perhatian tersendiri, meski acara tetap berlangsung sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Dalam sambutannya, Mardiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh DPW P3 yang telah menyelesaikan pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional atau Muswil. Ia menilai Muswil menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur organisasi dan konsolidasi internal partai di daerah. Mardiono menegaskan bahwa solidaritas kader merupakan kunci utama untuk memperkuat P3 ke depannya. Partai Persatuan Pembangunan. Selamat datang kami juga ucapkan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya seluruh rombongan yang telah mendampingi Ketua Umum Partai Anggota Kabinet Merah Putih sebagai urusan khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Namun di berbagai tempat, setiap saya hadir di acara Muswil di seluruh Indonesia yang saya hadiri ini adalah menjadi agenda pertama. Bagaimana biasa kita bisa menyelesaikan dengan baik hal-hal yang bersifat internal juga nanti akan kita selesaikan secara internal. Apakah nanti nggak mengganggu untuk proses persiapan untuk pengurusan di tingkat daerah Insya Allah menghadapi verifikasi? Insya Allah tidak, dan kita akan secepat mungkin akan kita selesaikan. Dan mungkin masih ada perbedaan sudut pandang, kemudian ada perbedaan langkah-langkah untuk menjalankan agenda-agenda organisasi yang harus kita jalankan, mungkin nanti bisa kita. Pak Ketum, alasan sekjen tadi sempat menganalogikan tentang tidak ada pemberontakan yang akan berhasil seperti itu di sambutannya tadi. Apakah memang ada yang mau mengambil alih ketiga atau seperti apa? Oh, tidak ada. Jadi kita ingin lebih mendewasakan jalan dalam berpolitik kita, ya, bahwa politik itu tidak dengan pemaksaan, tapi politik ini adalah ketaatan dalam konstitusi kita, dan semua konstitusi kita telah mengatur bagaimana tata cara untuk kita berpolitik. Di dalamnya adalah kita menganut pada satu arah proses demokrasi, bahwa demokrasi itu memang ya kita mengadu ide dan gagasan yang berbeda, kemudian kita perdebatkan dan kemudian sudah menjadi keputusan, ya itulah menjadi sebuah kekuatan. Pak Ketum, misalkan dari hasil Mukernas ini nanti masih ada pihak yang kurang setuju, nah gimana itu? Ya kan, di negara demokrasi termasuk di Indonesia tidak ada seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya 100%. Ya, dan di dunia ini tidak ada ya, negara demokrasi, kecuali kalau negara negara komunis, ya, itu memang ya bisa dipilih 100%, karena rakyat mesti dipaksa untuk memilih. Tapi di negara demokrasi seperti Indonesia itu tidak ada pemimpin yang dipilih, ya, oleh rakyatnya itu 100%.
Pak Ketum, soal ketidakhadiran Pak Sekjen sendiri, Pak. Apa ada kaitan dengan memo yang dikirim itu? Ya mungkin karena beliau kan juga sebagai wakil gubernur ya, mungkin punya tugas negara, tetapi itu tidak akan menghalangi karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita juga sudah mengatur itu semua. Jadi tidak berarti kalau tidak dihadiri oleh satu kepengurusan atau itu tidak kemudian mengurangi dari keabsahan itu. Pak, berarti riak di dalam sebuah partai politik hal yang biasa seperti itu Pak ya, jika ada yang terjadi. Ya menurut pandangan saya ya, kalau di P3 memang ya jujur itu sudah biasa. Jadi karena P3 itu memang menganut asas yang sangat demokratis ya. Karena P3 itu sudah berdiri sejak tahun 73 ya, sudah 53 tahun ya, sehingga menjaga mekanisme demokrasi itu menjadi yang kita kedepankan. Target perpindahan struktur partai kapan? Target perpindahan struktur partai? Insya Allah dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu sudah selesai. Itu sampai DPW juga, Pak Ketum? Ya. DPW juga? Kalau DPW kan sudah selesai semua. Jadi setelah Musfil, seluruh Indonesia ini selesai, kemudian akan Muscap. Muscap jumlahnya 514 cabang seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah itu, kemudian akan ada musyawarah sama cabang di tingkat kecamatan. Kalteng katanya ada perubahan, Pak Ketum. Ya. Di PLT kan katanya. Kalimantan Tengah sudah ada Musfil, ya dilaksanakan kemarin. Pak Ketum, apa akan ada tokoh-tokoh yang gabung untuk bantu P3 masuk ke parlemen kembali, misalnya tokoh-tokoh di level nasional di daerah? Ya, banyak apa-apa ya. Bagaimana tadi yang saya sampaikan ada bupati misalnya di daerah ya, Gorontalo, itu yang baru juga banyak. Ada pindah partai juga gabung P3 begitu? Sudah biasa ya, mungkin ada yang gabung dari tiga partai lain, tapi juga ada partai lain atau yang belum berpartai, itu bisa bergabung. Pak Ketum, katanya rekonsiliasi ini hanya di atas kertas saja, Pak Ketum, saat ini masih solid. Anda juga, ya, Anda juga. Jadi kalau sebuah organisasi kemudian diwarnai oleh 1 atau 2, 3 orang yang berbeda pendapat, ya bukan berarti itu merupakan rekonsiliasi yang belum selesai ya. Kalau 1-2 orang atau 3 orang itu tidak. Gitu. Jadi organisasi tidak boleh tersandra oleh 1 dan 2 orang. Yang tidak hadir ini adalah salah satu pucuk pimpinan yaitu Sekjen. Gimana tanggapan ini? Begini ya, bahwa diatur dalam ADART bahwa seorang sekretaris jenderal itu bertugas untuk menyelenggarakan sebuah keadministrasian. Pak Ketum, salah satu isi memo Pak Sekjen membatalkan atau menghentikan Musket ini. Ya itu mungkin karena salah persepsi aja. Tapi itu semuanya sudah terselesai. Pak Ketum, target Tidak sendiri membatalkan hasil Musket ya? Ya, Hasil Musket termasuk selesai, tidak membatalkan itu. tidak ada yang membatalkan. Ya. Target Senayan berapa, Pak Ketum? Ya. Target Senayan. dari Muskernas ini. Ya, dari insya Allah targetnya. kita sih bercita-cita untuk mengembalikan perolehan suara di tahun 2014. Karena tahun 2014 kita mendapatkan 200 suara. Nah tentu, ya termasuk musyawarah kerja wilayah, kemudian musyawarah kerja nasional seperti hari ini, ya itu kita akan mengatur tentang strategi ini langkah-langkah. Pak Ketum, soal patron politik P3 sendiri, apakah akan ikut 3 partai lain yang akan mendukung Pak Prabowo di pemilu ke depan? Ya tentu, kalau ini kan partai P3 sendiri juga partai yang berkoalisi dengan pemerintah kan saja. Termasuk saya juga ada di dalam kabinet P3. Ya tentu kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah terhadap khususnya adalah kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Ya, kita akan dukung sepenuhnya. Dan karena memang program-program kerja yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sudah kita rasakan selama 1 tahun ini ya, seperti program ketahanan pangan kita wujudkan, dan kita akan melangkah pada program ketahanan energi ya, dan lain sebagainya. Termasuk kebijakan ekonomi pro rakyat, yaitu bagaimana mengembalikan rakyat kita berdaulat, bahwa kita negara demokrasi itu adalah kedaulatan dengan rakyat, dan kita akan mengembalikan kedaulatan ekonomi juga harus dengan rakyat. Nah ini yang kita kembalikan, masuk berdirinya perusahaan putih, ya, makan besi gratis ini kan belum menciptakan bagaimana ekonomi kita ya untuk rakyat. Pak Ketum, apakah ada nama khusus untuk cawapres biar dari P3 sendiri? Oh belum, masih jauh ya, ini kan masih 3 tahun lebih. Tapi P3 mendukung Pak Prabowo 2 periode. Ya, tentu, kalau saya sendiri tentu mendukung. Ya, tentu nanti di dalam rapat-rapat akan kita rumuskan dalam apakah. Tapi ini kan masih jauh ya, masih 3 tahun. Prabowo Gibran atau Prabowo saja? Ya, Prabowo Gibran atau Prabowo saja? nanti ya. Oke, siap. Oke.
sangat progresif karena kita tahu kan bahwa kita sekarang sudah mencapai stok tertinggi ya, tentang beras misalnya, dan juga kita sudah berhenti untuk impor. Tahun ini tidak ada impor dan ke depan juga kita tidak akan impor lagi. Stok dari Ramadan hingga akhir tahun ini. Sudah aman semuanya? Ya. Berarti tidak ada kenaikan. Sudah sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Pertanian. Target P3 di Sulsel. Ya. Target P3 di Sulsel. Oh, kalau target Sulsel ya sekarang kan ada 8 kursi ya. Ya mudah-mudahan nanti target kita ya kepimpinan dewan atau ya kita akan naik lah yang pasti. Tidak takut disalib PSI begitu, Pak? Enggak. Itu sudah biasa kompetisi ya. Ya kita politisi harus bersiap sedia. Oke. Terima kasih ya. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.